syariat. Hakikatnya apa? Haram mengaku adanya kita. Nah, itu ihram, Pak. Diharamkan mengaku. Nah, kalau syariat saja sampai ke Aqsa saja, maka ketemu Allah enggak. Nah, jadi kalau mau ketemu Allah mesti menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan yang nyata namanya syariat, perjalanan yang batin namanya hakikat. Ya. Makanya antara syariat dan hakikat nggak boleh ditinggal salah satu. Tinggal salah satu, rusak yang lain. Kalau bersyariat saja kita hanya perjalanan sampai ke Aqsa saja, nggak naik, nggak. Nah, kalau kita pakai hakikat saja, langsung saja ke langit, ya, nggak pakai ke Aqsa. Nah, inilah isyarat, ya. Nah, makanya dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Allah jelaskan, linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan itu memperagakan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Beginilah caranya kalau ingin menghadap Allah, begitu. Ya, jadi contohlah Isra Mi'raj itu. Nah, itu yang saya sebut dengan makna isyarat yang perlu kita ya ikuti. Makna isyarat itu syariat yang nyata, hakikat yang batin. Ya. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, Pak. Asyariatu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Badan payah, hati susah. Ya, tunggang-tunggik lah sholat kalau nggak berisi, ya, hanya kosong, nggak ada isi, nggak naik ke atas. Ya. Asyariatu bila hakikatin natilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, jadi oleh karena itu dua-duanya mesti kita pakai. Syariat kita pakai, hakikat kita pakai. Syariat untuk tubuh, hakikat untuk ruh. Nah, jadi makanya kalau bersyariat saja hanya bertubuh nggak ada ruh. Bertubuh nggak ada ruh, itu syariat aja itu. Nah, jadi kalau hakikat saja nggak ada syariatnya, ada ruh nggak ada tubuh. Makanya hakikat dan syariat tidak bisa ditinggal salah satu. Karena syariat itu untuk kerja tubuh, hakikat itu untuk kerja ruh atau hati. Lalu mana hasilnya oleh Isra Mi'raj itu yang sudah kita pahami selama ini sholat. Makanya kadang-kadang setiap peringatan Isra Mi'raj itu yang bicarakan sholat ya. Padahal sholat itu apa? Ya, oleh-oleh. Ya. Jarang kita bicarakan mana isyarat Isra Mi'raj itu. Ya. Begitu kita peringati Isra Mi'raj dari istana sampai ke desa, bicara sholat itu. Walaupun bicara sholat itu nggak tuntas juga. Kadang-kadang dibawa guyon-guyon pula, ketawa-ketawa juga. Akhirnya kita nggak mendapatkan petunjuk. Sehingga peringatan Isra Mi'raj itu kayak seremonial aja gitu. Datang Rajab peringatan, datang Rajab peringatan gitu aja. Petunjuk mana? Ya nggak ketemu gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita cari petunjuk. Jadi isyaratnya itu diantaranya yang saya kemukakan tadi. Kemudian mana hasilnya? Sholat. Apa makna hasil? Ya, kok disebut sholat itu sebagai hasil Isra Mi'raj? Karena ya pengajauhan tahan perjalanan Isra Mi'raj itu terakumulasi di dalam sholat. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj ya terakumulasi di dalam sholat. Mari kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati. Yang sholat itu kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Maka sholat itu ada syariat, ada hakikat. Syariat tubuh kita, hakikat ruh kita. Ya, maka dua-duanya kan berangkat sholat. Nggak mungkin lah tubuhnya saja yang sholat, ruhnya enggak. Itu bersyariat tapi enggak berisi tadi. Ya. Makanya ya walaupun secara syariatnya benar, secara hukum, ya dah. Tetapi kalau nggak ada isi, nggak nyampe, nggak mi'raj kita, Pak. Hanya Isra saja. Ya. Mana hakikat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa.
Kronologis sudah kita ketahui. Dengan tidak menafikan cerita kronologis, ya, kita yakini itu adalah satu peristiwa yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Tapi lagi-lagi saya katakan, itu cerita tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Ya. Nah, karenanya kita ingin menemukan petunjuk itu. Gitu ya. Kita sehingga tidak terbuai dengan hanya indahnya cerita. Terakumulasi dalam salat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jelas kalau Masjidil Haram kan di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu syariatnya begitu. Ya, hakikatnya mana? Dari kondisi yang kita belum tahu sampai kita mendapatkan petunjuk untuk tahu kepada Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari kondisi, dari keadaan kita yang kita tidak tahu tentang Allah, lalu kemudian kita berangkat sampai kita tahu ada masanya kita mendapatkan petunjuk itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Nah, itu satu. Nah, yang tadinya mungkin kita anti tasawuf, anti hakikat, anti tarekat, tidak mau mengkaji ilmu ketuhanan, itulah kondisi kita pada saat itu minal Masjidil Haram. Sampai saatnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita mau mengkaji ilmu hakikat, mau mengkaji ilmu tasawuf, itu sampai Masjid Haram, Masjid Aqsa. Ya, jadi dari kondisi yang kita tidak tahu sampai pada saatnya kita mendapatkan petunjuk sehingga kita mau naik ke atas, gitu. Mau naik ke langit, gitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, orang cuma hanya melihat lahirnya saja. Tapi dia tidak memperhatikan isi. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu, aksesorisnya saja. Banyak orang tertipu dan aksesoris, memaknai hakikat daripada peristiwa Isra Mi'raj, oleh-olehnya sholat. Nah, jadi artinya secara makna hakikatnya Masjid Haram ke Masjid Aqsa, artinya dari keadaan kita yang tadi kita tidak paham tentang Allah, lalu kemudian kita mendapatkan petunjuk. Ya, ingin kita belajar tasawuf, belajar zikir. Lalu kemudian dibawa dalam sholat. Nah, yang sholat tadi siapa? Jasmani dan ruhani, syariat dan hakikat. Nah, mulailah kita berangkat. Apa yang dilakukan dulu, gitu ya? Ketemu pembimbing dulu. Siapa yang membimbing? Mana arah tujuan? Yang dituju Allah. Apa isyarat ini? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Dalam tubuh Adam itu kubangun sebuah istana. Mana istana? Hati. Nah, ini hati ini istana Allah. Ini. Qalbul mu'minin baitullah. Hati. Yang kuberi nama as-sudur. As-sudur itu hati lapis pertama. Dalam sudur itu ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada lubban, lapis kelima. Dalam lubban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, lapis kesembilan. La ilaha illa ana. Ke sana kita menuju. Ke hati, lapis kesembilan. Nah, ini perjalanan dalam sholat. Menuju ke lapis 9. Bagaimana caranya? Ya, mulailah kita mendapat seorang pembimbing dulu. Kalau peristiwa Isra Mi'raj, pembimbingnya siapa? Jibril. Siapa pembimbingnya? Hati, ruh kita yang akan berangkat menuju lapis ke-9. Dibimbing sama pembimbing akal kita. Akal kita membimbing. Ya, sehingga kita berpikir apa yang kita lakukan dulu. Kita bersih-bersih wudu, belah dada, bersih-bersih dulu. Berpikir kita gimana cara supaya kita bisa melaksanakan sholat. Maka kita wudhu dulu, bersih-bersih. Nah, itu ibarat belah dada tadi, bersih zahir, bersih batin. Nggak mungkin kita sampai ke Allah tanpa bersih zahir, bersih batin. Maka disebutlah tidak sah sholat. Kalau kotor, maka bersih dulu. Nah, bersihnya apa? Bersih dari hadas dan najis. Kata, hadas besar, mandi. Hadas kecil, wudu. Bersih dari najis, buang benda, bau dan rasa. Itu fikih. Nah, lalu kemudian kita mulai berdiri. Nah, berdiri kita mau sholat. Nah, setelah kita berdiri, siapa berdiri? Syariatnya berdiri tubuh.
Ya, artinya apa? Mulai kita berangkat mau Isra Mi'raj. Mulai dari Haram ke Aqsa. Mulai berdiri. Siapa yang berdiri? Nah, kalau secara lahirnya berdiri itu tubuh. Apanya yang harus berdiri? Nah, berdiri tegak lurus, Pak. Secara syariat, berdiri itu tubuh kita. Tapi yang berdiri itu adalah niat. Keyakinan hati. Tegak lurus. Ya. Niatnya tidak boleh berubah. Maka tegak lurus. Diisyaratkan dengan tubuh berdiri. Ya. Ruh itu lambangnya alif. Makanya berdiri. Ya. Alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Mulalah kita naik. Mi'raj. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Ruh kita. Al-mu'min, mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Artinya ruh kita cerminan daripada Allah. Mulai tegak lurus. Yang tegak lurus syariatnya tubuh, hakikatnya niat. Tidak boleh berubah. Lalu apa kita lakukan? Takbir. Nah, Allahu Akbar, mulai berangkat. Dalam takbir itu ada makom takbir atau niat tadi, ada rukun niat, Pak. Ya, rukun niat dalam fikih itu hanya 3. Qasad, taharat, ta'yin. Nah, itu 3. Ya. Ketika kita masuk ke alam tasawuf ditambah 4 lagi. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Maka naik kita ke langit sampai ke lapis ke-7. Nanti ya. Ya, naik sampai ke lapis 7. Qasad, taharat, ta'yin. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah, kalau nggak naik, ya nggak jadi mi'raj. Qasad, nah, berangkat. Kesengajaan hati kita ingin menghadap Allah. Ya. Tahulah kita kemana kita menghadap. Taharat, tentukan. Ya, menentukan arah. Ta'yin, jelaskan. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya, menentukan sholatnya sholat apa, zuhur, asar, atau maghrib, isya, subuh. Kemudian modelnya seperti apa, ada qada, sunat, atau fardu. Jadi qasad, taharat, ta'yin. Nah, begitu kita takbir, mulai, kan? Udah ada qasadnya di situ, ada taharatnya, ada ta'yinnya di situ. Lalu apa? Ihram. Apa itu ihram? Nah, takbiratul ihram. Nah, dalam bahasa syariat diharamkan melakukan perbuatan yang halal sebelum sholat. Begitu kita mulai takbir, haram kita lakukan, termasuk makan minum. Makanya kalau sedang sholat, gitu ya, lalu ada makanan tinggal di mulut kita, ya misalnya mau sebelum makan kacang dulu. Nah, kebetulan giginya berlubang, ada sebiji kacang masuk ke lubang. Kumat kamit, baca Fatihah, keluar kacangnya. Lalu ditelan, batal Pak sholatnya. Gigit, ditelan, batal sholatnya. Makan. Ini syariatnya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Atau air liurnya dikumpul-kumpulin sampai banyak. Itu ditelan, minum. Nggak boleh juga. Itu syariat. Hakikatnya Pak, haram mengaku adanya kita. Nah, itu ihram, Pak. Diharamkan mengaku kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang melihat, kita yang mendengar. Nah, itu buang itu dulu. Haram itu. Najis ngaku-ngaku itu. Nggak nyampai nggak nanti. Maka ihram. Nanti ya. Allahu. Ihram, mi'raj, naik. Nah, mulai naik. Naiknya keyakinan kita mulai naik. Gitu ya. Munajat, sampailah kita. Dialog. Ya, dialog antara mudas dengan qadim. Ya. Lalu kemudian tubaddil. Nah, disitulah kita bersalin. Ya, mulai tubaddil. Jadi sehingga dalam sholat kita sudah mi'raj, naik. Lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya untuk sholat itu bukan hanya zahirnya. Ya, kalau baca Fatihahnya, ya, takbirnya, itu kan syariatnya. Harus dibawa itu. Maka tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Nah, tapi kan Fatihah itu sendiri, coba renungkan Bapak itu kan dialog. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini kan ya apa namanya?
Mudas itu memuji Qadim. Nah, jadi Mudas memuji Qadim. Lalu iya karena ambudu wa iya karena nasta'in. Nah, pernyataan diri kita. Kau saja yang kusembah, kau saja tempatku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan. Jadi kita memuji Allah, lalu kita menyatakan ya ikrar kita hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Lalu kita minta, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solihin. Kita ingin seperti mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau marahi. Siapa mereka? Udah dikasih iman tapi tidak melaksanakan amaliah ibadah. Udah dikasih ilmu tapi tidak diamalkan. Udah dikasih rahmat tidak disyukuri. Allah murka. Jangan seperti mereka yang maghdub. Waladdallin, dan bukan pula mereka yang sesat, nggak percaya sama sekali sama Allah. Nah, itu permintaan kita. Nah, kalau kita telusur lebih jauh, Al-Fatihah itu 7 ayat. Maka disebut dengan sab'ul masani. 7 ayat yang berulang-ulang dibaca, itu ya. Sab'ul masani. Kalau dibawa ke kaji hakikat apa? Menjelajahi 7 lapis diri. Menjelajahi 7 lapis diri. Mulai dari kulit, ya, daging, urat, tulang, darah, bulu, ya, sampai ke sumsum. Itu menjelajahi 7 lapis diri tadi. Dengan Al-Fatihah tadi. Nah, 7 lapis langit, naiklah kita ke situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita menjalankan sholatnya. Mulai kita berdiri, baca Fatihah, ruku, berhenti beberapa tempat. Berhenti di Yasrib, berhenti kepada Baitullah, berhenti ke Bukit Tursina. Ini syarat semua ini. Ya, mulai kita ruku, kemudian kita ya yang tidak sujud, duduk antara 2 sujud, sampailah kita salam, assalamualaikum, kanan dan kiri. Nah, lalu bawa hasil Isra Mi'raj ini apa? Aplikasikan makna sholat dalam kehidupan. Nah, jangan hanya sekedar kita melaksanakan sholat secara ritual, tapi tidak membekas dalam kehidupan kita. Itu namanya oleh-oleh Isra Mi'raj. Hasil Isra Mi'raj itu bawa dalam kehidupan. Nah, bagaimana membawanya? Ada 2 visi. Ya. Yang pertama visi sosial, artinya kita bawa kepada orang lain, kita hargai orang, kita bantu orang lain, gitu ya. Ya, kita hormati orang, gitu ya. Nah, itu visi dalam sosial. Lalu kemudian dalam visi kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita merasakan ya seolah dalam sholat meskipun kita tidak dalam keadaan sholat. Sehingga timbullah istilah dalam tasawuf, ada sholat sebelum sholat, ada sholat di dalam sholat, ada sholat sesudah sholat. Bagaimana caranya sholat sebelum sholat, bagaimana caranya sholat di dalam sholat, dan bagaimana caranya sholat sesudah sholat. Nah, kalau ini sudah terpahami oleh kita, baru berdiri sholatnya. Dirikan sholat, kata Allah. Terus menerus, bukan hanya pada saat sholat 5 waktu, itu pekerjaan sholatnya. Allah suruh kita aqimus sholat, dirikan sholat. Mana sholat? Ya, syariatnya itu ada 5 waktu yang wajib syariatnya. Ya. Tapi hakikat sholatnya mana? Penyaksian zat kepada sifat. Terus menerus. Ya, dalam kehidupan kita keseharian. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Itulah namanya hasil oleh-oleh. Ya, jadi setelah kita melaksanakan sholat, setelah menjalankan Isra Mi'raj ini, hakikatnya lalu pelaksanaannya dalam kehidupan itulah oleh-oleh. Kalau enggak pakai oleh-oleh, Pak. Itu ngangtunggilah sholat kita, rajin sholatnya, tapi malingnya rajin juga. Gitu. Nggak pakai oleh-oleh, nggak ada hasil, nggak berdiri sholatnya itu. Nah, makanya Allah perintahkan dirikan sholat. Dirikan sholat terus menerus, Pak. Bukan pada saat sholat 5 waktu saja, bukan pada saat di masjid, ya di mana saja. Nah, kalau sudah tahu kita mana yang disebut sholatud daim namanya. Salat yang berkekalan, itu yang mendirikan salat. Nah, jadi bukan hanya syariatnya, tapi bagaimana kita menjalani dalam kehidupan kita. Itulah ya makna dan petunjuk serta isyarat daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita dapat menjalankannya sehingga membawakan keselamatan buat kita dunia dan akhirat.